Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia, selamat datang di YouTube channel Arif Salipu. Jangan lupa subscribe, rekomendasi, tekan tombol loncengnya menonton kapan saja dan di mana saja. Pada tanggal Kamis 17 Agustus tahun 2023 ada Hari Kemerdekaan tahun 78. Nah, pertama kali saya membahas dengan Upin Ipin keliling dunia Hari Kemerdekaan. Mari kita menyaksikan dengan Upin Ipin keliling dunia spesial Hari Kemerdekaan. Selamat menonton. Dimulai dari kota New York. Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan New York yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Sebuah kota global terdepan, New York memberi pengaruh besar terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian, dan hiburan dunia. Sebagai tempat markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota ini juga merupakan pusat hubungan internasional yang penting. Kota ini sering disebut New York City atau City of New York untuk membedakannya dari negara bagian New York tempat kota ini berada. Selanjutnya, Los Angeles. Los Angeles adalah kota terpadat di negara bagian California dan kota terpadat kedua di Amerika Serikat setelah New York City. Luasnya mencapai 46.867 mili persegi dan terletak di California Selatan. Terkenal dengan inisial LA-nya, kota ini merupakan titik utama wilayah statistik metropolitan Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, dan region wilayah Los Angeles Raya yang dihuni 12.828.837 dan hampir 18 juta jiwa pada tahun 2010. Menjadikannya salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia dan yang terbesar kedua di Amerika Serikat. Los Angeles juga merupakan ibu kota county Los Angeles, salah satu county terpadat dan paling beragam etnisnya di Amerika Serikat. Sementara seluruh wilayah Los Angeles sendiri diakui sebagai kota terbesar yang paling beragam negara ini. Penduduk kota Los Angeles disebut Algerinos. Selanjutnya, Chicago. Chicago adalah kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat, Illinois. Didirikan pada 12 Agustus 1833, termasuk untuk peternakan dan area industri yang tersebar. Pelabuhannya strategis di Danau Besar. Posisinya sebagai pusat jaringan KA terbentang di AS bagian utara. Dan semangatnya yang tidak kunjung padam selama kebakaran besar 1871 juga dikenal dengan sastrawan terkenal seperti Saul Bellow, Wayne Dorenbrook, Charles Sandburg, dan Theodore Dreiser, serta arsitektur kelas dunianya yang dihasilkan para master seperti Frank Lloyd Wright. Selanjutnya, Dallas. Dallas adalah kota besar di Amerika Serikat di negara bagian negara Texas. Ini adalah kota terpadat di Metroplex Dallas-Fort Worth, wilayah metropolitan terpadat keempat di Amerika Serikat. Populasi kota menempati urutan ke-9 di AS dan yang ketiga di Texas setelah Houston dan San Antonio. Keguguran kota muncul dan kepentingan bersejarahnya sebagai pusat industri minyak dan kapas dan posisinya di sepanjang banyak jalur kereta api. Sebagian besar kota ini berada di County Dallas, namun bagian-bagian kota berada di wilayah Torrey, Denton, Kaufman, dan Rockwall. Menurut sensus Amerika Serikat 2010, kota ini memiliki populasi sebanyak 1.197.816 jiwa. Perkiraan Biro Sensus Amerika Serikat untuk populasi kota meningkat menjadi 1.317.929 pada tanggal 1 Juli 2016. Selanjutnya, San Francisco. San Francisco merupakan pusat komersial dan budaya di wilayah utara negara bagian California, Amerika Serikat. San Francisco merupakan kota terpadat keempat di California dan ke-17 di Amerika Serikat dengan perkiraan populasi tahun 2021 sebanyak 815.201 jiwa sebagai satu-satunya kota county gabungan di California.
San Francisco menduduki wilayah seluas 46,9 mil persegi. Di ujung semenanjung San Francisco dengan kepadatan penduduk 17.323 jiwa per mili persegi. Kota ini adalah kota terbesar terpadat di negara bagian California dan terpadat kedua di Amerika Serikat. Setelah kota New York, serta merupakan county di Amerika Serikat yang terpadat kelima di belakang 4 dari 5 borough dari New York City. Kita akan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan. Kembali lagi ke Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan. Dimulai dari kota Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1750, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana yang diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun bagian Virginia kembalikan kepada Kongres pada 1846 di sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington.
Didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown. Kota Washington, Georgetown, dan wilayah terluar di dalam distrik dikonsolidasi dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871 yang membentuk Washington DC seperti sekarang ini. Kota ini berbagi namanya dengan negara bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Selanjutnya, Las Vegas. Las Vegas adalah kota terpadat di Nevada, Amerika Serikat. Las Vegas terkenal secara internasional untuk industri perjudian, perbelanjaan, dan hiburan. Las Vegas dijuluki ibu kota hiburan dunia yang terkenal dengan sejumlah resort, kasino, dan hiburan sejenis. Menurut jumlah penduduk, Las Vegas adalah kota terpadat di Amerika Serikat ke-28 dengan perkiraan jumlah penduduk menurut Biro Sensus Amerika Serikat sebanyak 558.383 jiwa pada tahun 2008. Selanjutnya, Atlanta. Atlanta adalah ibu kota negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Pada tahun 2008, penduduknya berjumlah 538.000 jiwa. Kota dengan daerah metropolitan berjumlah sekitar 5,5 juta jiwa merupakan wilayah metropolitan terbesar di Georgia atau urutan ke-8 di Amerika Serikat. Atlanta adalah pusat perkereta-apian di Amerika Serikat Selatan dan salah satu pusat distribusi industri perdagangan dan kebudayaan. Pabrik-pabrik tekstil, ada rumah tangga, minyak biji kapas, mesin, alat listrik, sepatu, dan obat-obatan. Saat berdiri 1837 dinamai terminus akhir jalan KA. Nama diubah pada 1845. Selanjutnya, Miami. Miami merupakan sebuah kota dan di bagian selatan negara bagian Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 362.470 jiwa dan memiliki luas wilayah 193,1 km persegi. Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 2.532,1 jiwa per kilometer persegi. Di wilayah metropolitan berjumlah 5.413.212 jiwa. Selanjutnya, Buenos Aires. Buenos Aires merupakan ibu kota sibuk Argentina dan dikenal sebagai pusat turisme Amerika Selatan karena keanggunannya. Buenos Aires memiliki segolongnya penduduk terdidik dan makmur yang bertanggung jawab atas koloni artis, bocah ilmuwan Universitas Buenos Aires yang berhasil memenangkan hadiah Nobel Taman Plaza dan Boulevard berjalur 3 yang menghidupkan kota dan menjadi kebanggaan penduduknya. Dimarakan dengan tango dansa penuh gairah dari Buenos Aires, masyarakatnya tetap loyal kepada kotanya dan secara romantis dengan lingkungan hangat dan suburnya. Dan kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Hari Kemerdekaan. Kembali lagi ke Upin Ipin Keliling Dunia Spesial Hari Kemerdekaan. Dimulai dari kota Sydney. Sydney adalah kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya disebut Sydneysider dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City, The City of Village, dan The Emerald City. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Selanjutnya, Wina adalah ibu kota federal Republik Austria dan sekaligus merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria. Selama berabad-abad, kota ini telah berperan sebagai ibu kota dari Kekaisaran Habsburg dan saat itu sempat menjadi pusat ekonomi di Eropa Tengah di bagian selatan. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penulisnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya, merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utara selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno yaitu City of London sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konurbasi
Dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Edinburgh. Edinburgh adalah ibu kota dan kota terbesar kedua di Skotlandia ataupun Inggris. Kota ini memiliki penduduk sekitar 405.000 jiwa. Kota ini terletak di pesisir timur tanah rendah tengah Skotlandia. Kota ini telah menjadi ibu kota Skotlandia sejak 1437 dan merupakan tempat eksekutif Skotlandia. Kota ini merupakan pusat zaman penerangan dibimbing oleh Universitas Edinburgh. Kota lama dan baru Edinburgh terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1995. Edinburgh dikenal dengan Edinburgh Festival tahunan. Festival seni pertunjukan terbesar di dunia serta juga pesta Jan Hogmanay. Pada saat festival tersebut, populasi kota ini berlipat ganda. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisatawan dunia, menarik 13 juta pengunjung setiap tahun. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan. Aku merasakan
Kembali lagi ke Upin Ipin keliling dunia spesial hari kemerdekaan. Dimulai dari kota Copenhagen. Copenhagen adalah ibu kota dan kota terbesar di Denmark dengan jumlah penduduk kawasan urban 1.263.698 jiwa dan kawasan metropolitan sebesar 2.013.009 jiwa. Nama ini berasal dari kata Kotmanfarnshavn yang berarti pelabuhan saudara. Copenhagen terletak di pesisir timur pulau di tepi sungai Son. Kota ini terbagi menjadi beberapa munisipalitas. Bagian inti munisipalitas Copenhagen misalnya British Enclave Frederiksberg, sebuah munisipalitas yang memiliki haknya sendiri. Selanjutnya, Budapest. Budapest adalah ibu kota dan kota terbesar di Hungaria serta merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di atas kota. Kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.752.704 jiwa pada tahun 2016 dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratif, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 7.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.303.786 atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Selanjutnya, Agra sebuah kota kuno di sungai Yamuna di India, berada dalam negara bagian Uttar Pradesh. Dia memiliki peranan penting sebagai ibu kota kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1658 dan menjadi tujuan wisatawan karena bangunan zaman Mughal yang luar biasa, terutama Taj Mahal. Selanjutnya, Roma adalah ibu kota Italia dari regione Lazio dengan 20,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1.286 km persegi. Roma juga merupakan comune terpadat dan terbesar di negara tersebut serta Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di barat bagian tengah semenanjung Italia dan Lazio di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam suatu kota sehingga karenanya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Venesia. Venesia adalah ibu kota regione Veneto dan provinsi Venezia di Italia. Kota ini memiliki luas wilayah 412 km persegi. Pada tahun 2020 sekitar 258.685 jiwa tinggal di Venezia Raya atau comune di Venezia dengan 55.000 jiwa tinggal di area Laguna secara Venesia, sisanya di daratan utama bersama dengan kota Padova dan Treviso. Venesia termasuk dalam wilayah metropolitan Padova, Treviso, Venice dengan total populasi 2,6 juta jiwa. Kita sesat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin keliling dunia spesial hari kemerdekaan. Kembali lagi ke Upin Ipin keliling dunia, dimulai dari kota Tokyo. Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepan yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Hingga 2018, Tokyo lah yang menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertandangnya Sekaisar Pemerintahan dan Parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagian dari wilayah Kanto, Kepulauan Izu, dan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas bersangnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan taktanya dari Kyoto pada tahun 1868. Metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1943 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo seringkali disebut sebagai sebuah kota, padahal secara resmi merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya, bagian timur kotanya adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1999 sampai 1990. Dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945.
Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa, sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di dunia Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan dialiri Sungai Spree. Kota ini memiliki pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Vancouver. Vancouver adalah sebuah kota besar di provinsi British Columbia, Kanada. Sebagian kota dengan penduduk paling terbanyak di provinsi British Columbia. Sensus 2021 mencatat 662.248 orang di kota Vancouver, bertambah dari 631 sampai 486 orang pada tahun 2016. Area Greater Vancouver memiliki populasi 2,6 juta orang di tahun 2021, menjadikan Vancouver sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Kanada. Vancouver memiliki densitas populasi tertinggi di Kanada dengan lebih dari 5.400 orang per kilometer persegi. Vancouver adalah salah satu kota dengan etnis dan bahasa paling beragam di Kanada. 52% dari penduduknya bukan penduduk asli bahasa Inggris. 48,9% penata bukan penduduk asli bahasa Inggris atau Prancis. Dan 50,6% dari penduduknya termasuk kelompok minoritas. Selanjutnya, Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 dan ibu kota dari seluruh Korea. Sejak berdirinya Republik Korea dikenal dengan nama Korea setelah pada tahun 1948 Seoul menjadi ibu kota negara kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Seoul terletak di barat laut negara di bagian selatan DMZ Korea di Sungai Han. Kota ini adalah pusat politik dan budaya dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Seoul juga pusat bisnis, keuangan, pusat perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sebagai sekalan, kota ini dianggap sebagai pusat perekonomian Asia Timur. Selain itu, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Selanjutnya, kota Meksiko. Kota Meksiko merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Meksiko. Penduduknya berjumlah 21.200.000 jiwa. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah kota Meksiko Raya. Selain itu, Ciudad de Mexico merupakan kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan.
lagi ke Upin Ipin keliling dunia spesial Hari Kemerdekaan, dimulai dari kota Kairo. Kairo adalah ibu kota Mesir dan kota terbesar di dunia Arab. Wilayah metropolitan Kairolean dengan populasi 21,3 juta adalah aglomerasi perkotaan terbesar di Afrika, terbesar di dunia Arab dan Timur Tengah, dan terbesar ke-6 di dunia berdasarkan populasi. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno karena kompleks piramida Giza di kota-kota kuno Memphis dan Heliopolis terletak di wilayah geografisnya. Selanjutnya, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di Sungai Seine di utara Prancis, di jantung Legion Ile de France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. United Urban Paris memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,93 juta. Area urbaine Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Selanjutnya, Praha. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini dibelah Sungai Vltava atau disebut Pola Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan terkenal di kota ini adalah antara lain adalah jembatan Charles dan atau Karlsmoor dalam bahasa setempat, kastel Praha, jam astronomi dan di balai kota dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada di wilayah tengah Bohemia dan Sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah wilayah Republik Ceko atau Velvet Revolution atau Ceko. Terjadi perpecahan pada negara Czechoslovakia pada akhir tahun 1992, di mana bahasa satunya sebagai ibu kota Republik Ceko. Selanjutnya, Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama di negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Selanjutnya, Saint Petersburg. Saint Petersburg adalah kota di Rusia. Kota ini dulunya bernama Petrograd dari tahun 1919 sampai 1924 dan Leningrad dari tahun 1924 sampai 1991. Kota ini menggunakan zona waktu UTC+3 mengikuti zona waktu Moskwa. Saint Petersburg sekarang sudah pusat pemerintahan Oblast Leningrad, walaupun memiliki status sebagai kota federal. Kota ini adalah kota pelabuhan yang terletak di tepi sungai Neva dan Teluk Finsky. Penduduknya berjumlah 5.601.911 jiwa berdasarkan sensus tahun 2021. Di kota ini mengalir lebih dari 41 sungai dan kira-kira 20 kanal. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia. Kembali lagi ke Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan. Tunggu. Salah. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia. Kita akan kembali ke Upin Ipin Keliling Dunia spesial Hari Kemerdekaan. Dimulai dari kota Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, dekat Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terbesar dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang terdapat menyaingi Singapura dan Hong Kong, namun masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangan yang pesat. Selanjutnya, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota besar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi sebagai Selat Bosporus yang terletak di antara benua dan Asia, memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk atau setara 19% dari populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terdapat sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Selanjutnya, Zurich adalah kota terbesar di Swiss dan ibu kota dari kanton Zurich.
Kota ini dihuni oleh 434.008 jiwa pada 2019. Zurich adalah pusat perdagangnya di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Nama Romawi untuk kota ini adalah Turicum, sedangkan dalam bahasa Jerman Zurich dikenal sebagai Zuri. Selanjutnya, Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas Sunsun serta Semenanjung Malaya. 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Selanjutnya, Stockholm adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Swedia dan negara Nordik. 919.909 orang tinggal di munisipalitas Stockholm, sedangkan sekitar 1,4 juta orang lainnya tinggal di kawasan urban dan 2,2 juta orang di kawasan metropolitan. Kawasan kota ini tersebar dengan 14 pulau-pulau di pantai tenggara dan bibir Danau Malareng. Kawasan ini telah dihuni sejak zaman batu dan didirikan sebagai kota pada tahun 1258 oleh Bigel Joel. Kota ini memiliki wilayah seluas 188 km persegi. Selanjutnya, Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan lebih dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolitan yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas dan dibawa kendali langsung pemerintah pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh provinsi Hebei, kecuali di bagian tenggara yang bertetangga dengan munisipalitas Tianjin. Ketiga divisi administrasi ini secara bersama-sama membentuk megalopolis Xinjiang. Selain itu, menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, Hong Kong adalah sebuah provinsi otonom yang terletak di bagian tenggara Tiongkok di estuari Sungai Mutiara. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya ekspansif, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Populasi Hong Kong saat ini terdiri dari 93,6% etnis Tionghoa. Sebagian besar dari penduduk Hong Kong yang berbahasa Kanton berasal dari provinsi Guangdong, di mana penduduk keterampilan melarikan diri ketika pemerintah komunis mengontrol Tiongkok tahun 1949. Selanjutnya, Shanghai adalah kota besar Republik Rakyat Tiongkok dan terletak di tepi daerah Changjiang. Perkembangan kota ini dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya menjadi pusat ekonomi, perdagangan, finansial, dan komunikasi terpenting di Tiongkok. Shanghai juga merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia bersama Singapura dan Rotterdam. Secara administratif, Shanghai adalah salah satu dari munisipalitas Tiongkok yang mempunyai status provinsi. Dua kata aksahan dengan nama Shanghai secara harfiah berarti atas dan laut. Penggunaan nama ini terjadi pertama kalinya pada masa dinasti Song, pada saat di mana sudah ada pertemuan sungai di sebuah kota kecil bernama Shanghai. Di daerah tersebut tidak jelas bagaimana ini berasal atau bagaimana artinya harus diterangkan, meski pembacaan secara harfiah mengarahkan arti menuju laut. Dan terakhir, Athena adalah ibu kota negara Yunani. Dalam bahasa Yunani modern, kota ini disebut Athena. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa Kadeforce disebut Athena. Bentuk sama dari Athena, nama Yunani Dewi Athena.
Kota ini berduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitannya, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani. Athena sering disebut sebagai asal dari peradaban Barat karena berbagai pencapaian kebudayaan pada abad keempat dan kelima membuatnya kaya akan bangunan monumen kaya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal ada Akropolis yang menjadi salah satu putih seni Yunani klasik. Berbagai warisan dunia ini diadopsi dalam rangka Olimpiade musim panas Athena tahun 2004 dan UPP keliling dunia. Selesai ya. Oke guys, sekian dari Arif Saripul mengucapkan terima kasih telah menonton UPI keliling dunia spesial hari kemerdekaan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol loncengnya mau nonton kapan saja dan di mana saja. Dan jangan lupa saksikan UPI keliling dunia setiap Kamis jam 20.00 waktu Indonesia Barat dengan HUT Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Oke, baiklah, sekaligus kita jumpa tugas untuk diri. Terima kasih kepada UPP Keliling Dunia dan sampai jumpa UPP Keliling Dunia berikutnya yang minggu depan. Salam dunia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As old as time, true as it can be.
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or save your own daydreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through a endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. It gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with chase them anywhere. There's time to spare. Anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. That's where we'll be. Where we will be. A thrilling change. A wondrous place for you and
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star.